Kami cuma iseng. Namanya juga anak muda, rasa penasaran itu get banget. Aku, Risa, dan Beni, waktu itu lagi liburan semester di desa nenekku yang terpencil di kaki Gunung Merapi. Udaranya sejuk, pemandangannya indah, tapi yang paling bikin penasaran justru cerita-cerita horor dari penduduk lokal. Salah satunya tentang kuntilanak merak. Konon, dia gentayangan di hutan pinus belakang desa, tempat bekas pemakaman kuno yang sudah tidak terpakai. Kata nenek, kuntilanak merah ini beda dari kuntilanak biasa. Dia nggak cuma usil, tapi juga penuh dendam, dan konon, siapapun yang melihatnya, hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Kami bertiga awalnya cuma ketawa-ketawa aja dengar cerita itu. Palingan cuma mitos buat nakut-nakutin anak kecil, kata Beni, yang paling skeptis di antara kami. Tapi Risa, dia justru tertarik banget. Dia bilang, gimana kalau kita coba buktikan? Cari tahu kebenarannya. Aku sebenarnya agak takut, tapi karena Beni terus nantang dan Risa makin semangat, akhirnya aku ikut saja. Malam itu, menjelang tengah malam, dengan senter seadanya dan bekal keberanian yang tipis, kami nekat masuk ke hutan pinus. Udara langsung berubah dingin. Suara jangkrik dan serangga malam seolah berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi, bayangannya menari-nari di terpa cahaya senter, bikin suasana makin seram. Kami berjalan pelan, saling berpegangan tangan jujur. Jantungku sudah berdetak gak karuan. Sampai akhirnya, kami sampai di sebuah area yang terasa lebih gelap dan dingin. Di tengahnya ada batu nisan tua yang sudah tidak berbentuk. Bau melati dan anyir darah samar-samar tercium. Tiba-tiba, senter Beni matiin, gelap gulita. Kami panik. Beni, nyalain lagi senternya, teriak Risa ketakutan. Tapi Beni diam saja. Aku meraba-raba tangannya, dingin sekali. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara tawa melengking yang sangat menyeramkan, membuat bulu kuduk kami berdiri. Bukan tawa biasa, tapi tawa seorang wanita yang terdengar sangat dekat, seolah-olah dia berdiri tepat di belakang kami, dan tawa itu perlahan berubah menjadi tangisan pilu yang sangat menusuk. Saat itu juga, kami tahu ini bukan main-main. Bintang tangisan itu makin jelas, makin menusuk, seolah-olah ada seseorang yang sedang menangis di dekat kami. Sangat dekat. Aku merinding hebat. Risa sudah gemetaran di sampingku. Itu suaranya, bisik Risa terbata-bata. Kami bertiga cuma bisa diam. Mematung, senter Beni masih mati, menambah kegelapan yang mencekam. Tiba-tiba, dari balik semak-semak di depan kami, muncullah sesosok bayangan, berjubah putih lusuh. Rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling bikin kami shock, bukan hanya penampilannya yang menyeramkan, melainkan warna. Selendang yang melilit lehernya, merah pekat, seperti darah. Itulah dia, kuntilanak merah. Dia tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap kami dengan tatapan kosong yang entah bagaimana terasa sangat mengintimidasi. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokanku, membuatku tak bisa bicara, apalagi bergerak. Lalu, perlahan, sosok itu mengangkat tangannya yang pucat dan menunjuk ke arah kami. Jari telunjuknya yang panjang dan kurus menunjuk lurus ke arah Beni. Entah kenapa, Beni yang tadi gemetaran, tiba-tiba terlihat kosong. Matanya melotot, pandangannya hampa, seperti orang yang kehilangan kesadaran. Kuntilanak merah itu tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menenangkan, justru makin membuat kami ketakutan setengah mati. Kemudian, dia menghilang begitu saja, seolah ditelan kegelapan malam. Setelah sosok itu lenyap, Beni langsung ambruk. Kami berdua panik, berusaha membangunkan Beni, tapi dia tidak merespon. Tubuhnya dingin, napasnya memburu, dan matanya masih melotot tanpa fokus. Kami menyeret Beni keluar dari hutan dengan sekuat tenaga, kembali ke rumah nenek dengan perasaan campur aduk antara ketakutan, penyesalan, dan kebingungan yang teramat sangat. Sesampainya di rumah, nenek langsung panik melihat kondisi Beni. Dengan wajah cemas, nenek bilang, Kalian pasti sudah melihatnya, ya?"
Nenek kemudian bercerita, kuntilanak merah itu adalah arwah seorang wanita muda yang dulu meninggal secara tragis di hutan itu. Karena dikhianati dan dibunuh kekasihnya, dia selalu mencari pengganti untuk melampiaskan dendamnya dan melihat kondisi Beni sekarang. Kami tahu, dia mungkin sudah terpilih. Selama beberapa hari Beni demam tinggi, mengigau tak jelas, dan sesekali matanya akan terbuka dengan tatapan kosong yang sama seperti saat di hutan. Kami sudah mencoba berbagai cara, dari membawa Beni ke dokter desa sampai meminta bantuan tetua adat, tapi tidak ada yang berhasil. Sampai suatu malam, saat kami sedang berjaga di samping Beni, tiba-tiba Beni terbangun, matanya tidak lagi kosong. Dia menatap kami satu persatu, lalu dengan suara serak yang sama sekali bukan suaranya, Beni berkata, "Aku akan kembali ke hutan." Dia memanggilku. Kalimat Beni barusan sukses membuat kami merinding dan panik. "Bukan kepalang, apa maksudmu, Ben? Siapa yang memanggilmu?" Teriak Risa ketakutan, tapi Beni tidak menjawab. Dia hanya menatap lurus ke depan, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata di sana. Lalu, pelan-pelan, dia bangkit dari tempat tidur. Kami berusaha menahan Beni, tapi anehnya, tubuhnya terasa jauh lebih kuat dari biasanya. Dia mendorong kami dengan mudah dan berjalan sempoyongan keluar dari kamar. Nenek yang mendengar keributan langsung keluar. "Jangan biarkan dia pergi," seru nenek dengan wajah pucat pasi, tapi sudah terlambat. Beni sudah berjalan keluar dari rumah, menuju ke arah hutan pinus yang gelap. Kami tahu, kami harus menghentikannya. Aku dan Risa segera menyusul Beni, berlari sekencang-kencangnya di tengah kegelapan malam. Udara makin dingin, dan kabut mulai turun, membuat jarak pandang terbatas. Jantungku berdebar tak karuan, bukan cuma karena lari, tapi karena rasa takut yang mencekik. Kami terus memanggil nama Beni, tapi dia tidak menoleh. Dia terus berjalan, seperti ditarik oleh sesuatu, sampai akhirnya kami melihatnya. Di tengah hutan pinus yang pekat, di dekat area pemakaman kuno itu, kuntilanak merah berdiri. Dia tidak lagi tersenyum, tapi menatap Beni dengan tatapan yang penuh obsesi, dan yang paling mengerikan, tangannya terulur ke arah Beni, seolah memanggilnya. Untuk mendekat, Beni terus berjalan ke arahnya, seperti boneka yang digerakkan tali. "Beni, hentikan. Jangan ke sana," teriakku sekuat tenaga, tapi suaraku seolah hilang di telan keheningan hutan. Tiba-tiba, nenek menyusul kami. Nenek membawa sebuah botol kecil berisi cairan aneh dan beberapa lembar daun sirih. Dengan cepat, nenek mengambil salah satu daun sirih, mengunyahnya, lalu menyemburkan kunyahan daun sirih itu ke arah kuntilanak merah sambil mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Saat itu juga, kuntilanak merah menjerit. Jeritannya melengking, memekakkan telinga, dan membuat pohon-pohon di sekitar kami seolah bergoyang. Sosoknya mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin, dan perlahan menghilang. Bersamaan dengan hilangnya kuntilanak merah, Beni langsung tersungkur pingsan. Kami segera menghampirinya. Kali ini, wajah Beni terlihat lebih tenang, napasnya teratur, dan suhu tubuhnya kembali normal. Kami berhasil menyelamatkan Beni. Setelah kejadian itu, Beni pulih sepenuhnya. Dia tidak ingat apa-apa tentang apa yang terjadi selama dia dirasuki. Nenek bilang, "Kami beruntung, kuntilanak merah itu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, hanya bisa diusir untuk sementara waktu. Dia masih ada di sana, menunggu korban berikutnya, menunggu saat yang tepat untuk kembali." Kami memutuskan untuk tidak pernah lagi menginjakkan kaki di hutan pinus itu. Pengalaman itu benar-benar mengubah kami. Kini, setiap kali ada cerita horor, kami tidak pernah lagi menyepelekannya, karena kami tahu, di luar sana, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan akal sehat, dan terkadang, rasa penasaran bisa membawa kita ke jurang bahaya yang tak terduga. Dan setiap kali angin malam bertiup, membawa aroma melati dan anyir darah samar-samar, aku selalu teringat pada kuntilanak merah, dan tawa melengkingnya yang masih terngiang di telinga. Siapa tahu, mungkin dia masih mengawasi, menunggu kami kembali. Bintang. Sejak kejadian Beni, kami bertiga memang jadi lebih hati-hati.
Nggak ada lagi candaan soal hantu atau tantangan masuk hutan. Benny sendiri, meskipun sudah pulih total dan nggak ingat apa-apa tentang insiden itu, kadang masih suka melamun. Tatapannya kosong sesaat, seolah-olah ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya. Aku dan Risa sering bertukar pandang cemas setiap kali Benny menunjukkan gejala aneh itu. Nenek pernah bilang, kadang ada sisa yang tertinggal dari interaksi dengan makhluk gaib, semacam energi atau jejak yang sulit hilang, yang bisa saja menarik mereka kembali atau bahkan menulari orang lain. Kami mencoba tidak terlalu memikirkannya, berharap itu hanya efek psikologis dari trauma yang kami alami. Liburan semester akhirnya selesai, kami kembali ke kota, kembali ke rutinitas kuliah yang padat. Awalnya semua terasa normal. Kami sibuk dengan tugas dan praktikum, mencoba melupakan kengerian di desa nenek, tapi tidak lama kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Dimulai dari Risa, dia mulai sering mengeluh kedinginan, bahkan di tengah hari bolong atau saat suhu ruangan biasa saja. Kadang dia juga bilang mencium bau melati yang sangat kuat, padahal tidak ada bunga melati di sekitar kami. Bahkan, terkadang bau anyir darah juga ikut tercium samar, membuat perutku mual. Aku sempat mengira itu cuma sugesti, efek dari trauma kemarin. Kami berusaha meyakinkan Risa bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi lama-kelamaan, gejala itu makin parah dan aneh. Risa jadi sulit tidur, sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, menjerit-jerit pelan, dan matanya melotot menatap sudut kamar yang kosong. Dia juga sering sekali menanyakan hal-hal aneh. Liz, kamu kenapa sih? Kok dari tadi ngomongin tentang pohon beringin di belakang kampus? Tanyaku suatu sore, heran dengan obrolannya yang melantur dan gak nyambung. Risa menatapku dengan mata sayu yang terlihat cekung, seolah kurang tidur berhari-hari. Aku nggak tahu. Liz, rasanya ada yang terus bisikin, aku buat datang ke sana. Kayak ada yang manggil. Suaranya lembut banget, tapi maksa, bisiknya pelan. Suaranya terdengar bukan seperti Risa biasanya, lebih tipis dan bergetar. Aku mulai khawatir. Bersama Benny, kami lalu mencoba mencari tahu tentang pohon beringin yang Risa maksud. Ternyata, pohon itu memang ada di bagian belakang kampus, letaknya cukup terpencil, rimbun, dan jarang dilewati mahasiswa. Suasana di sekitarnya pun terasa lebih lembab dan dingin. Konon, di bawah pohon itu ada sumur tua yang sudah ditutup dan ditimbun, dan lagi-lagi muncul cerita seram dari para penjaga kampus tentang pohon itu, bahwa sering ada penampakan kuntilanak di sana, terutama saat senja atau tengah malam. Jantungku mencelos, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kuntilanak merah. Apa mungkin dia mengikuti kami sampai ke kota? Atau ada sisa dari dia yang menempel pada Risa, menarik makhluk lain kepadanya? Ketakutanku makin menjadi ketika suatu malam yang gelap, aku terbangun karena mendengar suara bisikan dari kamar Risa. Samar-samar, aku mendengar Risa berbicara sendiri, tapi suaranya bukan suara Risa yang kukenal. Lebih serak, lebih dalam, dan ada nada tawa yang aneh di sana, yang semakin lama, semakin mirip dengan tawa melengking kuntilanak merah. Aku segera menghampiri kamarnya. Pintunya sedikit terbuka, membuat celah tipis. Dari celah itu, aku melihat Risa sedang duduk di depan cermin. Di tengah kamar yang gelap, hanya diterangi lampu tidur redup. Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajahnya, dan dia tertawa pelan. Tawa yang sama persis dengan tawa mengerikan yang kami dengar di hutan pinus malam itu. Aku langsung merinding. Bulu kuduku berdiri. Tubuhku terasa kaku. Tiba-tiba, dia berhenti tertawa dan menatap bayangannya di cermin. Perlahan, dia mengangkat tangannya. Lalu jari telunjuknya yang panjang dan kurus menunjuk ke arah cermin, tepat ke arah bayangan dirinya sendiri. Dan yang paling membuatku nyaris berteriak, bayangan Risa di cermin itu tersenyum, dengan senyum tipis yang penuh misteri dan mengancam. Sedangkan Risa yang asli, tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, matanya kosong, hanya bibirnya yang bergerak-gerak, seperti melafalkan sesuatu yang tidak bisa ku dengar. Seolah-olah ada dua entitas yang berbeda, Risa yang asli yang dikuasai, dan dia yang menampakkan diri
melalui pantulan cermin, apa yang sebenarnya terjadi pada Risa. Apakah dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Aku terkesiap, tubuhku gemetar, pintu kamar Risa kubiarkan tetap terbuka sedikit. Jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Aku buru-buru berlari ke kamar Benny, membangunkannya dengan panik. Ben, bangun. Risa aneh banget. Benny yang masih mengantuk langsung terlonjak bangun melihat wajahku yang pucat pasi. Tanpa banyak bicara, aku menariknya ke depan kamar Risa dan memintanya mengintip. Benny ikut terdiam melihat pemandangan itu, wajahnya berubah tegang. Itu bukan Risa, Liz, bisiknya. Suaranya serak, mirip banget sama waktu aku dulu. Matanya memancarkan ketakutan yang sama persis seperti malam di hutan pinus itu. Kami tahu, ini serius, kami harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Membawa Risa ke dokter. Pasti mereka akan mengira kami gila. Pagi harinya, Risa terbangun seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia sama sekali tidak ingat tentang apa yang dilakukannya semalam. Namun, lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas dan sorot. Matanya yang kadang kosong itu membuatku makin ngeri. Bau melati dan anjir darah yang terus tercium di sekitarnya juga semakin kuat. Benny mencoba menghubunginya nenek lewat telepon, menceritakan semua yang terjadi pada Risa. Suara nenek di seberang sana langsung terdengar cemas. Kalian harus segera membawa Risa ke sini, kata nenek tegas. Dia butuh dibersihkan. Makhluk itu sudah terlanjur menempel kuat pada Risa. Kalau dibiarkan, dia akan mengambil alih sepenuhnya cepat. Bintang tanpa pikir panjang, kami memutuskan untuk membolos kuliah dan segera membawa Risa pulang ke desa nenek. Perjalanan terasa begitu panjang dan menegangkan. Sepanjang jalan, Risa seringkali tertawa sendiri tanpa sebab, kadang menangis terseduh-seduh, atau bahkan tiba-tiba berteriak histeris, membuat penumpang lain di bus menatap kami dengan aneh. Benny dan aku berusaha menenangkan Risa, mencoba membuat ekspresi seolah Risa hanya sakit biasa, tapi di dalam hati, kami sama-sama tahu, ini bukan sakit biasa. Kuntilanak merah itu seolah bermain-main dengan Risa, menarik ulur kesadarannya. Bintang setibanya di desa, nenek langsung menyambut kami di depan rumah dengan wajah serius. Dia membimbing Risa masuk, lalu menyuruh kami menyiapkan beberapa ramuan tradisional. Dan sesajen, aku melihat nenek menyiapkan baskom berisi air kembang 7 rupa, dupa, dan beberapa benda aneh yang tidak ku ketahui namanya. Aroma rempah dan dupa langsung memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang mistis sekaligus mencekam. Bintang nenek meminta Risa duduk bersila di depan baskom itu. Mata Risa masih terlihat kosong. Nenek mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak ku mengerti. Tangannya bergerak-gerak di atas kepala Risa, seolah menarik sesuatu dari sana. Tiba-tiba, tubuh Risa mulai bergetar hebat. Dia meronta, menjerit, dan mencoba melepaskan diri dari pegangan kami. Suara tawanya yang melengking kembali terdengar, memenuhi ruangan, disusul oleh suara tangisan pilu yang sama persis seperti di hutan. Lepaskan dia. Dia milikku. Suara serak itu keluar dari mulut Risa. Tapi itu jelas bukan suara Risa, itu suara kuntilanak merah. Aku dan Benny harus berpegangan erat agar tidak ikut terlempar saat Risa meronta. Nenek terus merapal mantra. Keringat dingin membasahi keningnya. Risa makin meronta, matanya melotot tajam ke arah nenek. Penuh kebencian, dia mencoba meraih nenek. Tapi tangannya seolah tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. Bintang, kau tidak bisa mengambilnya, teriak nenek dengan suara tegas. Matanya menyorot tajam. Dia bukan milikmu. Pergi dari tubuh ini. Tiba-tiba, dari mulut Risa keluar gumpalan asap hitam yang pekat, bersamaan dengan suara jeritan nyaring